Bayangkan kamu adalah seorang petani. Kamu sudah mengeluarkan uang sebesar 5 juta rupiah untuk satu kali musim tanam. Pupuk, bibit, tenaga, semuanya dari kantong kamu sendiri. Nah, tapi selama 5 bulan itu kamu rawat sawahnya dengan baik tiap pagi, tiap sore. Namun saat musim panen tiba, yang kamu dapat hanya satu karung beras. Ini bukan karena hama, bukan juga karena cuaca yang buruk, tapi ini karena air yang mengaliri sawahmu berwarna hitam pekat dan juga berbau busuk. Ini bukan skenario film dan juga ini bukan sebuah cerita karangan, tapi inilah realitanya yang terjadi pada petani di Cilowong, Kota Serang, Banten saat ini juga. Halo, kami dari kelompok 9 mata kuliah Ekonomi Lingkungan. Pada kali ini kami akan membedah satu kasus nyata yang dilihat dari sudut pandang ekonomi, bukan emosi. Tentang pencemaran tanah dan siapa sih yang sebenarnya harus membayar harganya? Mari kita simak. Mari kita kenalan dulu dengan TPSA Cilowong. Jadi TPSA ini sendiri berlokasi di Kecamatan Taktakan, tepatnya di Kota Serang, Banten. Jadi TPSA ini memiliki luas sekitar 14,2 hektar atau bisa disetarakan dengan 20 lapangan sepak bola. Jadi TPSA ini sendiri sudah beroperasi sejak tahun 1995 yang bisa diartikan sudah 30 tahun beroperasi hingga saat ini. Jadi TPSA ini sendiri memiliki satu masalah, yaitu di mana sistem IPAL lindinya sendiri belum terurus ataupun belum beroperasi dengan baik. Bertemu dengan Bu Tirah, yaitu pemilik dari sawah yang berdekatan dengan TPSA ini. Jadi Bu Tirah berkata bahwa dulu sawah ini bisa memberi makan keluarga besar, namun sekarang hanya bisa untuk makan satu hari saja. Nah, jadi si Pak Abdul Syukur juga terpaksa menjual tanah sebesar Rp50.000 per meter kubiknya, yang seharusnya normalnya di daerah situ sebesar Rp150.000 per meter kubik. Jadi hanya karena sampah, 2/3 dari harga tanahnya itu sendiri menurun. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kemudian TPA bisa mencemari sawah? Kata kuncinya ada pada satu kata, yaitu air lindi, yang dimana dikenal dengan bahasa ilmiah yaitu leachate. Leachate atau yang dikenal dengan air lindi bisa mencemari dengan berbagai tahapan secara berikut. Di tahap pertama, hujan turun dan kemudian meresap ke tumpukan sampah. Di tahap kedua, air yang sudah meresap bersama dengan sampah yang membusuk menghasilkan air lindi dengan kandungan BOD dan COD yang tinggi. Juga, air ini mengandung logam berat berbahaya seperti timbal, merkuri, dan juga kadmium. Di tahap ketiga, air ini bocor dan kemudian mengalir ke irigasi sampai kepada saluran air sawah. Di tahap keempat, yang paling fatal, tanah sawah tercemar yang menyebabkan pH-nya berubah, sehingga mikroba mati yang dimana sebagai pengurai yang menyuburkan tanah mati, sehingga nutrisi tidak lagi bisa terserap oleh akar dan menjadikan nutrisi bagi tanaman terhambat. Sehingga di tahap kelima, terjadi penurunan panen dikarenakan sawah yang tercemar sehingga produktivitas panen menurun. Ini bukan hanya teori di buku, tapi sudah dibuktikan di banyak tempat. Di TPA Bukit Tunggal, Palangkaraya, air lindia tidak memenuhi baku mutu untuk parameter COD, nitrogen, dan juga merkurinya. Di TPA Siangir, Tasikmalaya, panen petani anjlok hingga 75%. Sampai sini mungkin kamu berpikir, paling ini masalah lingkungan biasa. Tapi sebenarnya ini adalah masalah ekonomi dan namanya jelas eksternalitas negatif. Apa sih itu eksternalitas? Eksternalitas adalah dampak dari suatu aktivitas yang dirasakan oleh pihak lain yang justru tidak terlibat dalam aktivitas tersebut. Nah, sampah yang tiap harinya kita buang itu tuh dikelola di TPA. Nah, tapi biayanya malah ditanggung oleh petani yang berada di sekitaran TPA melalui kerugian-kerugian yang mereka alami. Padahal mereka tidak ikut merasakan kenikmatan membuang sampah itu. Bahkan Ketua Komisi 2 DPRD baru tahu ada sawah yang terdampak. Jadi apa saja solusi yang dapat kita lakukan? Jadi solusi ini bisa dibagi menjadi dua sisi, yaitu sisi masyarakat dan sisi pemerintah. Jadi untuk sisi masyarakat, terutama kita semua, yang dapat kita lakukan adalah menerapkan sistem 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan replace. Lalu cara yang kedua, kita bisa juga memilah sampah yang kita gunakan dari rumah dengan cara memastikan bahwa sampah yang kita gunakan bukan merupakan plastik yang sekali pakai. Jadi kita perlu meningkatkan kesadaran bahwa sampah yang kita buang juga memiliki konsekuensi nyata bagi orang lain.
Oke, yang kedua dari sisi pemerintah. Jadi pemerintah bisa menggunakan instrumen-instrumen ekonomi yang mereka miliki. Yang pertama contohnya bisa memberikan pajak emisi lindi bagi pengelola TPA yang ada. Jadi TPA-TPA diberikan pajak dan yang bisa digunakan sebagai insentif untuk memperbaiki sistem-sistem IPAL yang masih kurang baik. Yang kedua ada subsidi abatement, yang artinya pemerintah dapat memberikan subsidi bagi pengelola TPA yang sudah memanfaatkan teknologi modern untuk mengelola air linding. Yang ketiga ada EPR ataupun Extended Producer Responsibility. Jadi ini yang artinya produsen itu bertanggung jawab juga atas sampah produk dari produk mereka sendiri. Jadi bukan masyarakat, bukan pemerintah saja, tapi produsen juga bertanggung jawab. Dalam ekonomi lingkungan, ada satu prinsip yang seharusnya jelas. Biaya kerusakan itu harusnya ditanggung oleh pihak-pihak yang menyebabkannya, bukan oleh mereka yang tidak bersalah. Hari ini Bu Tirah masih bertahan di sawahnya, bukan karena tidak ada pilihan lain, tapi karena ia tahu kalau tanahnya dijual, tidak ada lagi tempat ia harus bercocok tanam. Pertanyaannya sekarang ada di tangan kita. Sampai kapan sih biaya sosial ini harus dibiarkan?